Selamat sore saudara, Kaltara Bicara kembali hadir menyapa Anda sore hari ini. Bulan Desember merupakan bulan yang sangat istimewa bagi masyarakat Kalimantan Utara, khususnya masyarakat Nasrani yang akan kemudian merayakan Natal dan juga pergantian tahun baru 2022. Bagaimana kemudian hikmah Natal dan Tahun Baru 2022 dengan berbagai kondisi yang terjadi sampai saat ini di Indonesia? Masih di tengah pandemi COVID-19. Kemudian semangat Natal ini bagaimana akan berdampak terhadap semangat pembangunan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mengingat saat ini usianya masih cukup muda, 9 tahun. Tapi proses perkembangan dan kemajuan pembangunan terus berjalan. Untuk membahas mengenai tema kita Hikmah Natal dan Tahun Baru di Provinsi Kalimantan Utara, dalam Kaltara Bicara hari ini, kami telah menghadirkan orang nomor 2 di Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Jansen Tipapadan. Selamat sore, Pak Jansen. Selamat sore. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Di tengah pandemi ada satu hal Saya yang buka sangat masker berbeda. ya. Silakan, Pak, silakan. Ya. Silakan. Di tengah pandemi ada hal yang sangat berbeda. Kalau kita hubungkan kemudian dengan hikmah Natal dan Tahun Baru, menyambut tahun baru 2022, ada persiapan khusus nggak Provinsi Kalimantan Utara, Pak Jansen? Ya baik, selamat sore kepada pemirsa TVRI Kalimantan Utara, khususnya yang berada di Kalimantan Utara sendiri. Tentu ini merupakan sebuah kesempatan yang baik juga bagi saya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara, tidak hanya umat Kristen. Saya kira perayaan Natal itu ya sesuatu yang sudah berjalan secara tradisi, dan pengertian tradisi itu karena dirayakan setiap tahun pada bulan Desember. Tapi makna sesungguhnya Natal itu kan ekspresi sukacita karena kelahiran bagi umat Kristen, kelahiran Kristus sebagai juru selamat. Jadi saya kira itu dirayakan dalam 2 dimensi. Pertama itu silaturahmi dengan warga masyarakat sesama Kristen dan masyarakat yang lainnya. Kemudian ya sukacita kita ekspresi kepada Tuhan sendiri sebagai Allah yang membuat karya penyelamatan bagi manusia. Jadi 2 makna itu yang saya kira selalu menyertai semangat dari perayaan Natal itu. Jadi ada hubungan pribadi kita kepada Tuhan dan ada hubungan pribadi kita kepada manusia. Jadi saya kira ini yang kita bisa manakan dalam setiap perayaan Natal. Nah, bagaimana itu dilaksanakan? Saya kira itu setiap tahun itu selalu tidak dalam pengertian berbeda apa, ya sesuai dengan situasi kondisi. Ya kalau di masa-masa biasa kita tidak menghadapi tantangan-tantangan tertentu, misalnya bencana alam, ya, kemudian situasi paceklik misalnya. Kemudian lebih-lebih sekarang di situasi pandemi itu pasti berbeda suasananya. Tapi hubungan kepada Tuhan itu tetap terpelihara, terjaga karena pola ekspresinya kan tidak seperti kita berkunjung, tapi kita berhubungan dengan Tuhan sendiri. Saya kira itu yang harus dipahami dengan makna Natal itu bagi umat Kristen khususnya. Ya, jadi saya kira ya persiapan-persiapan untuk itu pun juga kita sesuaikan kondisi tadi itu. Ya kalau dikaitkan dengan misalnya komunikasi biasanya kita bebas berkunjung, bersilaturahmi, beribadah, ya pasti persiapannya pasti akan berbeda dengan situasi yang ada sekarang, di mana protokol kesehatan tetap kita jalankan sehingga frekuensi, intensitas perjumpaan pasti akan lebih dibatasi. Biasanya di Kalimantan Utara, khususnya di pusat di Tanjung Selor begitu Pak, kan memang ada tadi Bapak katakan tradisi ya, tradisi yang sudah berjalan dari tahun ke tahun, walaupun sudah mengalami perubahan di tahun 2020 karena ketika pandemi pertama kali terjadi itu kan sangat ketat sekali Pak. Sekarang 2021 sudah ada kasus sudah mulai tertangani, namun di satu sisi juga ada himbauan dari pemerintah pusat karena adanya varian baru begitu, semua juga harus kembali diwaspadakan. Ini bagaimana dari Pak Wagub melihatnya, Pak? Ya saya kira begini, sesuai dengan diskusi kita dengan Pak Gubernur dan Satgas ini kan bahwa persoalannya bukan soal menurunnya, tapi soalnya virus itu masih ada di tengah-tengah kita. Nah sehingga kita harus memahami pola penyebaran itu datang dari mana. Dia datang melalui interaksi. Ya, paling interaksi dalam rumah tangga, dalam kegiatan pekerjaan, kemudian di masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita ingin betul-betul mengendalikan seperti yang sudah berjalan turun,
Ya, kita harus tetap ketat, tetap menerapkan protokol kesehatan, 5M katanya itu, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menghindari pergerakan dan menghindari kerumunan. Ini harus tetap kita jalankan. Jadi jangan kita berpikir karena menurun lalu kita bebas, tidak. Karena virus itu tetap ada. Dan yang paling kita khawatirkan adalah adanya varian baru ini. Yang sudah mulai katanya sudah mulai masuk ke Indonesia. Ya, tentu pola penyebarannya pun juga kita bisa pahami melalui pergerakan. Ya, kalau katakanlah ditemu varian baru itu di Jakarta, ya harusnya kan ada blocking ya, ke daerah-daerah lain kan gitu. Nah, Jakarta harus segera dilokalisir. Nah, seperti kasus kita di Kalimantan Utara kan dalam 1 bulan terakhir itu nurun sangat drastis, ada bahkan kabupaten kota itu sudah ada yang zero, ya bolak-balik nunukan zero, kemudian sekarang Malinau zero, KTT zero, tapi sekarang ini kembali lagi ada kasus-kasus terkonfirmasi. Ada tren juga ya, ada tren naik. Ini satu hal yang harus kita waspadai. Ya, dalam bulan di akhir bulan November kemudian di awal Desember ini turun sangat drastis. Kasusnya sampai 8 orang saja. Tapi sekarang sudah naik lagi. Ya, Malinau kemarin bertambah lagi. Yang tadi zero sudah mulai, kalau nggak salah ada 4 kasus. Tidak kurang angkanya persisnya kurang lebih 20-an kasus lebih di Kalimantan Utara hari ini. Apa yang kita lihat di sini ada kenaikan. Apa penyebabnya? Karena ada pergerakan yang relatif lebih leluasa di masyarakat, meningkat di masyarakat. Ya mungkin saja ini karena persiapan Natal dan sebagainya kita Natal. Kemudian sekolah juga, terutama yang meningkat itu di sekolah. Ya. Nah, ini artinya kan sekolah harus segera kita hentikan dulu, bisa saja begitu. PTM terbatas sudah berlangsung dan itu bisa dievaluasi ya Pak ya? Ya, saya kira harus dievaluasi segera. Ya, saya kira kalau pengalaman saya menangani kasus terkonfirmasi ini, begitu ada kasus harus segera hentikan kegiatan. Nah, setelah 14 hari ya kita kembali evaluasi lagi. Nah, kalau menurut saya ya karena di akhir tahun ini kita pasti meningkat. Ya, pertama itu kan di liburan Natal ini itu hari libur, ya hari libur dari hari kerja, seperti misalnya hari Minggu dan hari Sabtu dan Jumat, pasti terjadi mobilisasi yang tinggi, walaupun di dalam kota. Nah, tentu harapan kita, sekali lagi yang saya katakan tadi, landainya ini bukan berarti kita harus puas, senang atau katakanlah udah bisa bebas ya. Tapi harus tetap waspada tetap kita jaga sepanjang kasus terkonfirmasi ada, artinya tetap virus itu ada, kita harus waspada. Jadi ini yang imbau Pak Gubernur itu, kita tidak mengimbau menghentikan atau kita membebaskan, tidak. Protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik. Biar di rumah tangga sekalipun, di rumah ibadah, ya saya kira ya tujuan utamanya kan bukan soal membatasi kegiatan beribadah. Tapi lebih arif bijaksana kita menjaga keselamatan kita masing-masing. Jadi solusinya adalah di pengetatan protokol kesehatan. Walaupun sebelumnya kita tahu bahwa pusat sempat membatalkan pemberlakuan diwajibkan PPKM level 3 begitu Pak. Tapi diserahkan kabupaten kota, provinsi. Iya. Ya. Pak Wagub, kalau kita hubungkan kembali Pak, tema Natal tahun ini kalau melihat tema secara nasional kan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kalau kita hubungkan dengan kondisi Kalimantan Utara, Kalimantan Utara juga terdiri dari banyak suku dan agama. Begitu, Pak. Bagaimana semangat tema ini kemudian akan bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dari perspektifnya Pak Wagub? Ya, baik, saya kira begini, kenapa PGI dan KWI mengambil tema ini? Ya tentu ini pencernaan terhadap situasi-situasi yang kita hadapi saat ini, di mana kita membutuhkan bela rasa, kita butuhkan persaudaraan yang utuh dari masyarakat Indonesia. Ya, kenapa? Karena kita berhadapan dengan situasi-situasi yang harus sama-sama kita hadapi. Ya, sehingga dengan demikian berangkat dari suasana Natal ini dihimbau kepada semua Kristen itu menyadari, memahami konteks kasih yang kita temui dalam konsep kelahiran Kristus itu adalah bagaimana Allah itu peduli kepada manusia. Kemudian Allah itu mencintai manusia. Nah, itu terekspresi dalam kelahiran Kristus itu. Mencintai manusia, kemudian mencintai manusia yang mencintai Tuhan itu juga harus mencintai sesama manusia. Karena dalam konsep Kristen itu kan cinta kepada Tuhan, cinta kepada manusia.
Nah, diharapkan dalam konsep ini umat Kristen itu harus menerapkan konsep cinta kasih itu dengan membangun rasa bela rasa kepada seluruh warga masyarakat bangsa dan situasi kita saat ini. Ya, satu hal yang saya kira harus kita pahami bersama adalah Indonesia ini memiliki filosofi yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, luar biasanya kenapa? Karena kita memiliki konsep hidup bersama dan perbedaan. Ya, ini saya kira sesuatu yang tidak bisa kita abaikan untuk kita tanamkan terus-menerus dalam konsep hidup berbangsa dan negara kita. Dan itu sangat fundamental. Sangat fundamental. Kenapa? Karena bisa dibayangkan kita pulau, aneka ragam suku bangsa di pulau-pulau. Kemudian agama berbeda-beda. Tapi kita punya satu tekad untuk bagaimana kita hidup satu kesatuan bangsa. Nah, ini bukan lahir ketika kita merdeka, tapi jauh sebelum kita menggaungkan kemerdekaan itu sendiri. Ya, kalau kita mengikuti perjalanan bangsa kita, kesadaran berbangsa itu kan mulai bangkit sebelum 1908. Kemudian 1908 bangkitlah kebangkitan nasional pertama. 1928 bangkitlah Sumpah Pemuda. Akhirnya lahirlah negara kita. Ini kan sesuatu yang menurut saya tidak bisa kita abaikan. Ini harus kita pegang teguh sebagai konsep hidup berbangsa. Oleh sebab itu saya kira perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi sekat, tapi justru itu memberi sebuah warna yang sangat esensial dalam konsep bangsa kita. Nah, oleh sebab itulah cinta kasih Kristus, Kristus yang mengasihi manusia, manusia yang memiliki kasih itu, merasakan kasih itu harus mengekspresikan juga kepada hubungan masyarakatnya. Ya, oleh sebab itulah saya kira sangat tepat tema ini dalam situasi kita hari ini, dan juga dalam kerangka kita membangun dimensi persaudaraan sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam itu. Dan saya kira untuk Kalimantan Timur sendiri ini sangat tepat juga. Ya, sebagaimana yang kita ketahui kan salah satu filosofi dasar kita membangun Kaltara hari ini kan kita ada di satu rumah besar, yaitu rumah Kaltara ini. Nah, rumah Kaltara ini milik siapa? Milik kita. Nah, bagaimana kita memilikinya harus memiliki paham yang sama. Baik. Bahwa saya ingin damai, semua ingin damai, mari kita ciptakan dalam persaudaraan itu. Pak Wagub, tahan dulu Pak. Ya. Saya garis bawahi dalam paham yang sama. Paham yang sama. Nanti saya ingin menghubungkan bahwa bagaimana kemudian tema menggerakkan persaudaraan ini ketika kita kembalikan lagi kepada kondisi di masyarakat. Ya. Provinsi Kalimantan Utara muda dan penuh tantangan begitu Pak. Betul. Penuh tantangan. Secara geografis sangat luas, kemudian pekerjaan rumahnya juga besar. Ya. Bagaimana kemudian semangat ini bisa terrealisasi untuk mempercepat program pembangunan? Nanti kita bahas, Pak Wagub dan pemirsa. Kaltara Bicara masih akan kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya di pagar. Pejuang isoman tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang
Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Kita masih membahas mengenai tema kita Hikmah Natal dan Tahun Baru di Provinsi Kalimantan Utara. Masih bersama dengan narasumber kita, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Jansen Tipa Padan. Pak Jansen, melanjutkan kembali perbincangan kita tadi, Pak. Kalau kita masih hubungkan dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, kemudian kita kembalikan dengan kondisi real bagi Provinsi Kalimantan Utara yang usia 9 tahun, yang masih banyak pekerjaan rumah dan tantangannya masih banyak begitu. Iya. Seperti apa, Pak Wagub? Ya, saya kira saya buka masker lagi. Saya kira sesuatu yang lumrah kalau orang saling tolong menolong. Ya, itu budaya bangsa kita. Terlebih kita sebagai orang beragama memang diwajibkan untuk selalu berbuat baik. Ini saya berangkat dari filosofi dulu. Karena itu yang sebenarnya harus kita bangun. Ya, setiap umat beragama, agama pun juga, ya harus punya ekspresi semangat itu. Sangat tolong menolong itu, hidup dalam persaudaraan itu. Nah, terlebih kita membangun bangsa negara kita. Nah, saya kira ini yang harus dipahami secara baik dan benar oleh kita semua, bahwa kita tidak sekedar membangun gedung. Ya, jadi selalu dimensi pikir kita kalau kita membangun itu pasti pikir fisik. Infrastruktur ya. Infrastruktur. Saya selalu mengutip satu syair dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Apakah itu sekedar hanya untuk dinyanyikan? Nah, saya kira ini sesuatu hal yang harus mengajar kita bahwa ketika kita menyanyikan Indonesia Raya itu menggelorakan semangat kita bagaimana kita membangun bangsa negara ini. Nah, kembali kepada Kalimantan Utara, umur 9 tahun. Tantangannya berat sekali. Walaupun sebenarnya bukan suatu hal yang luar biasa. Luar biasa dalam pengertian saya, Kaltara maju 9 tahun ini sebenarnya kan kondisi rakyat Kaltara sudah terbangun jauh sebelumnya oleh kabupaten kota ketika masih di Provinsi Kaltim. Nah, hanya saja intensitasnya lebih meningkat ketika menjadi provinsi. Nah, sekarang bagaimana pembangunan Kalimantan Utara itu on the track? Ini kan persoalannya. Apakah pembangunan itu betul-betul berjalan di rel yang benar? Apa arti rel yang benar itu? Kita ingin menuju Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera. Mana berubah di sini adalah bagaimana pembangunan itu betul-betul mengorientasikan dirinya untuk bagaimana mengangkat harkat martabat masyarakat Kalimantan Utara yang sejahtera itu. Nah, kalau kita bicara ini, ya kita harus jujur, ini pekerjaan berat. Beratnya kenapa? Walaupun penduduk kita cuma 700.000, tapi tantangan kita luar biasa. Ya, tantangan pertama itu yang jelas luas wilayah kita sangat besar. Kemudian penyebaran penduduk kita. Kemudian kondisi real kita, walaupun kondisi real kita tidak terlalu jauh ya dibandingkan daerah lain, misalnya di struktur sosial kita, ya ketika kita membangun di era otonomi ini memang terjadi lonjakan pembangunan, sehingga daerah kuasa perbatasan itu bisa tertangani baik, daerah pedalaman tertangani baik. Tetapi bukan berarti kita menganggap itu yang tertinggi, kita masih harus kerja keras. Kenapa? Sektor real kita masih sangat rendah. Nah, ini artinya partisipasi masyarakat itu masih sangat rendah. Kenapa rendah? Ya pertama tentu SDM masih sangat terbatas. Kemudian isolasi wilayah masih sangat terasa oleh kita semua, baik yang berkaitan dengan darat, udara maupun ya infrastruktur informasi. Karena aksesnya juga Ya. cukup lama, Pak ya. Akses itu yang menjadi terbatas. Nah, sehingga dengan demikian tentunya kerja keras kita bersama. Ingat itu, kerja keras kita bersama. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, harus bersama rakyat. Rakyat juga tidak bisa jalan sendiri, harus bersama pemerintah dan swasta. Swasta tidak bisa jalan sendiri, harus bersama masyarakat dan pemerintah. Sehingga hubungan ketiga sektor ini harus menjadi satu kekuatan pembangunan. Sebenarnya 3 bagian inilah yang harus ditingkatkan persaudaraannya, Pak ya. Harus dalam satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Karena swasta beraktivitas, berpenetrasi dalam konsep dalam kegiatan mereka harus berorientasi kepada apa yang ingin diwujudkan pemerintah untuk rakyat. Nah, apa yang dikehendaki oleh rakyat itu harus menjadi satu tanggung jawab bersama. Nah, saya kira ini yang sangat mendasar dalam pembangunan Kalimantan Utara, membangun bersama rakyat, memperawat kabupaten kota, melibatkan rakyat dalam pembangunan. Nah, konsep inilah saya kira yang harus kita terapkan. Kita tidak buru-buru ikut bujuk Kalimantan Utara yang berubah maju sejahtera, ya sementara tidak ada pemerataan. Nah, ini saya kira yang penting untuk dipahami oleh kita semua, oleh masyarakat, oleh pemerintah sendiri, ya terutama jajaran-jajaran teknisnya dan para partisipan pembangunan ya. Nah, jadi ke depan tentu ya kita ingin maju bersama. Nah, konsep berpikir ini
yang ingin maju bersama itu. Bagaimana polanya? Pemerintah harus orientasi kepada masyarakat. Yang masyarakat harus menyadari bahwa mereka juga pelaku peran. Jadi ini harus. Nah, seperti misalnya sekarang keluar peraturan gubernur tentang pangan. Nah, ya kan pemerintah buat kebijakan, buka ruang, tapi masyarakat tidak beraktivitas. Ya tentu ruangnya juga tidak akan terisi oleh partisipasi masyarakat. Misalnya seperti ada harapan dari Pak Gubernur supaya pangan lokal itu harus menjadi konsumsi masyarakat. Sekarang pertanyaan saya, dari mana pangan lokal itu? Dari rakyat sendiri. Nah, apakah masyarakat menyambut? Ini persoalannya kan. Nah, kalau sekarang kebijakan pemerintah memberi ruang untuk masyarakat berpartisipasi pembangunan, mari kita bergerak. Nah, demikian juga swasta, sektor real kita harus bertumbuh berkembang, UMKM harus hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah menunggu pemerintah harus membina mereka? Iya betul, tetapi harus ada juga respon dari pihak UMKM sendiri. Nah, seperti misalnya batik. Sekarang ini sesuatu hal yang mungkin ya relatif terbatas dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada daerah masing-masing. Nah, Pak Gubernur sudah melakukan kebijakan pergub untuk mewajibkan semua orang menggunakan batik. Nah, saya kira mungkin ini bukan suatu pemaksaan, tetapi memang pemerintah itu memberi pelindungan, membuka ruang. Saya kira politik ekonomi itu kan politik memberi pelindungan itu hal yang wajar. Dan itu menjadi jawaban ketika UMKM mengatakan bahwa saya bingung menjualnya kemana. Saya kemarin akhirnya beli ini, Pak. Iya. Singal begitu. Itu kan salah satu. Salah satunya ya. Jadi salah satu yang dilakukan pemerintah itu kan dihimbau tapi dibuka ruang. Ya, kita kan mewajibkan semua, ya semua dari sisi instansi, semua instansi harus menggunakan batik. Kabupaten kota juga didorong. Nah, kita sudah melihat ada pergerakan yang cukup membahagiakan kita. Ya, saya kira kalau kita melihat dimensi ekonomi kita sekarang sudah mulai ada diversifikasi produk. Nah, ini suatu hal yang walaupun kita baru kurang lebih 7 bulan, diversifikasi produk sudah mulai kelihatan. Sudah mulai terjadi. Pak Wagub, saya juga ingin mengkonfirmasi ini, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa Kaltara di usia muda tidak hanya fokus di pembangunan fisik atau infrastruktur, tapi juga harus menyiapkan sumber daya manusia. Saya mengutip data dari BPS yang kemudian saya ikuti kemarin rilisnya. Di tahun 2021 BPS Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa IPM-nya Kaltara ini mulai meningkat walaupun 2020 turun begitu. Sekarang di angka 71,19% dikatakan dibandingkan 2020 yang angkanya 70,63%. Apakah ini juga salah satu bagian dari upaya tadi kalau kita berbicara mengenai berubah, maju dan sejahtera? Apakah itu dampak realnya, Pak? Iya, saya kira gambaran itu kan ada beberapa gambaran yang memperlihatkan keberhasilan pembangunan. Pertama, ketersediaan kesempatan kerja, ya, kesempatan kerja, kemudian pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat, terjadinya ruang yang semakin kecil antara disparitas sosial, artinya orang miskin kaya itu, ini rasio aja, dan IPM-nya meningkat. Itu indikator-indikator kita melihat keberhasilan. Kenapa dia? Kenapa? Tujuan utama kita kan mengukur keberhasilan pembangunan itu dari sektor masyarakat. Masyarakat itu tersentuh nggak oleh pembangunan? Kalau tersentuh berarti ada perubahan. Nah, kalau IPM itu kan misalnya melek huruf ya. Sekarang pendidikan sudah sampai ke bawah loh. Wajib belajar itu sudah sampai ke bawah. Artinya kan dari sisi pendidikan tersentuh. Kesehatan juga begitu sampai ke pedalaman-pedalaman. Artinya di sisi kesehatan tersentuh. Nah, pasti terjadi perubahan. Nah, dengan demikian tentu saya kira indikator IPM itu memang indikator menunjukkan berhasil apa tidak pembangunan itu, atau berjalan apa tidak, tepat sasaran apa tidak. Ya, walaupun kita membangun dalam bentuk segelumur apa proyek-proyek mahasiswa, belum tentu itu berdampak. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kan kita berangkat dari pemahaman kondisional kita sekian puluh tahun membangun Indonesia, kita masih bicara tentang kemiskinan. Kenapa? Ya karena faktor realnya tidak tertangani dengan baik. Belum tersentuh ke sana, Pak Wagub. Apa yang menyebabkan orang miskin? Ya, kita tidak pernah menyentuhnya. Ya, kita memang pembangunan kita melompat, seperti jalan kita bangun, tapi tidak berdampak ke rakyat. Nah, jadi saya kira memang pada kesimpulannya bahwa kita sudah mulai on the track membangun Kalimantan Utara. Kabupaten kota didorong, desa pun didorong, apalagi sekarang desa, pendekatan kita membangun desa menata kota. Tujuannya apa? Bagaimana pembangunan di Kalimantan Utara itu bergeraknya kelihatan di desa-desa. Itu yang kita ingin. Bukan hanya terpusat ya. Bukan. Pak Wagub, waktu kita sangat-sangat terbatas begitu, Pak. Sebagai closing statement dari Pak Wagub, kembali kepada hikmah Natal dan Tahun Baru, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara? Paling tidak ini bisa menjadi momen untuk membangkitkan semangat begitu, Pak. Di tengah pandemi, tapi semangatnya tetap berjuang untuk melakukan perubahan, untuk maju dan untuk sejahtera. Silakan Pak Wagub. Ya, saya kira yang pertama,
kita harus memahami, menyadari sepenuhnya bahwa kita ada satu bangsa yang beraneka ragam suku, golongan agamanya, tapi kita hidup dalam satu persatuan bangsa. Ini harus menjadi komitmen nasional kita. Yang kedua, ya sebagai orang yang beragama, tentu kita memiliki filosofi, keyakinan kita masing-masing. Tetapi tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Pasti mengajar kebaikan, terutama dalam pengertian kasih. Nah, oleh sebab itu, secara khusus bagi umat Kristen, saya harapkan inilah kesempatan kita mengekspresikan keyakinan kita yang sebenarnya. Mencintai sesama kita, saling tolong-menolong, memberi perhatian kepada saudara kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Ya, jadi kita tidak melihat dari ruang-ruang perbedaan kita, tapi kita melihat kita adalah satu sesama bangsa. Kita tolong-menolong di RT kita, di desa kita, di kecamatan kita. Jangan lihat perbedaan itu sebagai sebuah sekat. Lihat perbedaan sebagai satu kesatuan, kekuatan kita, kekayaan yang kita miliki, keindahan kita, dan kesempurnaan hidup. Ya, kesempurnaan hiduplah konsep perbedaan itu dirasakan oleh semua orang. Jadi oleh sebab itu saya harapkan rayakan Natal ini dengan semangat cinta kasih untuk mewujudkan persaudaraan kita yang utuh sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk Kalimantan Utara, hari ini kita punya harapan ke depan, rakyat Kalimantan Utara punya harapan. Ya, harapan punya harapan. Nah, saya kira kalau kita semua menjadi konsep hidup itu untuk bersama, saya yakin kita punya harapan. Kenapa? Karena kita saling menutup, saling membuka ruang untuk sesamanya, sehingga harapan itu muncul dari persaudaraan itu sendiri. Ya, saya lemah, ada yang menolong saya, ada yang memperhatikan saya, ada yang peduli. Nah, itu harapan. Sehingga demikian harapan saya, Kalimantan Utara membangun Kalimantan Utara yang berubah maju sejahtera itu hanya dalam kebersamaan kita. Dan satu hal juga harapan kita bahwa tanggal 21 ini, ya 20 Desember ini, Pak Presiden akan datang ke Kalimantan Utara. Ini sebuah harapan. Harapan dalam konsep hidup berbangsa bernegara secara khusus ke ekonomi. Nah, ini saya harap menjadi perhatian kita bersama. Kita harus menyiapkan diri, membenahi diri. Yang mungkin sektor pendidikan harus membenahi diri, sektor pertanian, perikanan, dan seterusnya harus membenahi diri. Nah, ini satu harapan. Mari kita sambut kehadiran industri hijau ini atau Green Industrial Park yang akan di-launching Pak Presiden tanggal 21 Desember akan datang. Kita sambut dengan doa. Semoga ini berjalan baik, berdampak bagi masyarakat Kalimantan Utara sendiri. Ya, saya ucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya, dan juga menyambut tahun baru bagi kita semua. Semoga hikmah Natal dan hikmah tahun baru ini memberi harapan hidup bagi kita ke depan dalam sebuah semangat membangun Kalimantan Utara, rumah kita. Baik, terima kasih Ya, Pak Wagub. Selamat Natal dan juga Tahun Baru begitu. Ya, makasih. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Wagub. Selagi masih ada harapan, apapun tantangannya, apapun rintangannya akan dapat dihadapi. Karena harapan menjadi tujuan begitu, menjadi semangat. Demikian perbincangan kita dalam Kaltara Bicara untuk edisi kali ini, bahwa tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan bisa menjadi pengingat bagi masyarakat Kalimantan Utara, bahwa pekerjaan rumah yang ada bisa diselesaikan dengan semangat persaudaraan yang tetap dijaga dengan baik di Kalimantan Utara. Akhirnya saya Madi Kertayasa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.